Selamat sore saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini renungan firman Allah bagi kita sekalian saya bisa ambil dari kitab Mazmur pasal 91 mulai ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di dalam salinan bahasa Inggris, dia berbunyi lebih kuat. Ia yang tinggal di dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang dari yang maha kuasa. Aku akan berkata tentang Tuhan, Dia adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, di dalam Dia aku akan bersandar. Ayat ini sangat luar biasa saudara-saudara karena dua nama Elohim ditemukan di dalam dua ayat ini. Yang pertama yaitu yang maha tinggi, yang di dalam bahasa Ibrani El Elyon. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan yang kedua yang maha kuasa, yang di dalam bahasa Ibrani El Shaddai. Apakah artinya El Elyon dan apakah artinya El Shaddai? El Elyon adalah Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi berarti tidak ada yang melebihi Dia. Tidak ada apapun di dunia ini yang melebihi Dia. Tidak ada raja, tidak ada sultan, tidak ada pangeran, tidak ada kaisar, tidak ada presiden. Dialah Tuhanlah yang menjadi El Elyon, yang maha tinggi itu. Dan sekarang saudara-saudara, di dalam Alkitab El Elyon ini dikarakteristikan sebagai seorang laki-laki yang gagah perkasa. Tetapi yang kedua namanya dalam ayat 1 yaitu yang maha kuasa. Kalau tadi yang maha tinggi, sekarang dia menjadi yang maha kuasa, yang dalam bahasa Ibrani adalah El Shaddai. Yang Allah yang berkarakter sebagai seorang ibu yang menyusui bayinya dengan minuman yang berharga. Jadi Allah kita mempunyai dua karakter. Karakter seorang Bapak Panglima Perang yang maha tinggi El Elyon, dan karakter seorang ibu yang maha kasih, yang selalu memelihara kepada anaknya, memperhatikan bayinya. Itu sebabnya Daud berkata, siapa yang duduk, yang tinggal di dalam lindungan. Kalau yang melindungi kita adalah yang maha tinggi, El Elyon. Tidak ada satu penyakit, tidak ada satu kesukaran, tidak ada satu masalah, tidak ada satu ancaman, tidak ada satu kejatuhan, tidak ada satu kesalahan yang tidak bisa di-cover oleh Allah yang maha tinggi itu. Sungguh dialah El Elyon. Dan yang kedua dikatakan akan bermalam, akan
ada di bawah bayang-bayang dari sayap dari El Shaddai yang Maha Kuasa. El Shaddai seorang Elohim yang memiliki karakteristik seorang ibu. Nabi Yeremia berkata, boleh saja seorang ibu melupakan anaknya, tetapi aku, Tuhan, tidak akan pernah melupakan umatku. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam sore hari ini kita memiliki jaminan penuh dari firman Allah bahwa kita itu harus berlindung kepadanya, harus berlindung kepada Dia, Allah semesta alam, pencipta segala langit, El Elyon, dan juga Elohim, Allah yang Maha Kuasa, yang di dalamnya kita terpelihara, terjaga, dijagai, diselimuti dari segala macam bahaya, dari segala hawa dingin, selalu dijaga dalam kehangatan kasih sayang seorang ibu. Di dalam ayat kedua dikatakan, aku akan berkata tentang Tuhan. Aku akan berkata tentang Yesua. Aku akan berkata tentang Yesua. Dia adalah tempat perlindunganku dan benteng pertahananku atau kubu pertahananku. Sekarang dia merupakan sebuah benteng yang diakui oleh Daud. Daud adalah seorang raja, satu-satunya dari Israel yang pernah mengalahkan segala macam raja dalam peperangan, hanya Daud. Itu sebabnya Daud mengatakan, Tuhan, di dalam Dialah aku akan berkata tentang Tuhan. Dia adalah benteng pertahananku. Pada saat Daud hidup, dia tidak punya benteng. Dia bersembunyi di gunung batu. Dia bersembunyi di padang gurun, gunung batu. Sehingga Raja Saul yang mau membunuh dia tidak bisa mencapai dia, karena dia ada di tempat yang tinggi, di gunung batu, di dalam sebuah gua. Pada saat itulah dia memikirkan tentang Tuhannya. Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku, dan benteng pertahananku. Uang bukanlah benteng pertahanan saudara. Kedudukan bukan benteng pertahanan saudara. Nama besar bukan benteng pertahanan saudara. Apapun di segala dunia ini tidak bisa diandalkan. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah saudara-saudara yang mengandalkan Tuhan. Kehidupan saudara akan terpelihara walaupun di tengah gurun sekalipun. Saudara akan tetap tenang karena saudara mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari yang berbahagia ini, ketika Indonesia diserang wabah salah satu musuh yang tidak kelihatan, dalam Mazmur ini dikatakan selanjutnya dalam ayatnya yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Petang di sini adalah akhir zaman, bayangan akhir zaman, dan wabah yang kita sedang hadapi adalah wabah yang tidak kelihatan. Musuh ada dua, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan gampang dihindari, tapi yang tidak kelihatan kita tidak sadar di mana dia berada. Apakah dia menyerang? Apakah kita jauh? Apakah kita dekat dengan dia? Tetapi janji dari Tuhan El Elyon dan El Shaddai bahwa dia akan melepaskan kita daripada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Itu adalah musuh yang nampak, musuh yang kelihatan, panah yang nampak. Tetapi wabah dia tidak nampak, wabah tidak bisa kelihatan. Teringat saya pada zaman kitab Keluaran, di dalam saat-saat orang-orang Israel ada di Mesir, dan ketika malaikat maut akan melewati Mesir, semua orang Israel diminta masuk ke dalam rumah, dan rumah itu harus dibubuhi darah anak domba di kedua jenang pintu dan di atas ambang pintu. Dan ketika malaikat itu lewat ke rumah siapa saja, dan ketika dia lihat tanda darah, maka rumah itu akan dilewati. Rumah itu akan tidak menghadapi maut. Dari sanalah datang kata Passover atau Paskah, bahwa Tuhan melalui malaikat El-Maut melewati atau melindungi keluarga yang di dalam rumah jauh dari kematian. Hal yang mirip-mirip kita sedang hadapi sekarang. Pemerintah di seluruh dunia sedang bingung karena perang ini tidak kelihatan musuhnya. Perang ini adalah perang yang luar biasa, yang kita tidak tahu di mana musuh itu berada, kapan musuh itu menyerang. Tetapi ada nasihat, tinggallah di rumah, jangan bergaul dengan terlalu banyak orang, harus berjarak dengan orang-orang. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Di mana saudara sedang berada sekarang? Sedang berbaring sakit? Sedang berlindung dalam naungan obat-obatan atau perlindungan dokter? Tidak ada, saudara-saudaraku, jaminan. Jaminan hanya datang dari Tuhan serba sekalian alam. Jaminan dari firman Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekalian. Dan kalau ada saudara yang sakit, letakkan tangan kanan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Kalau saudara ada keperluan yang lain, letakkan tangan kanan saudara pada dada, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Besar, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau adalah El Elyon dan El Shaddai, Allah yang Maha Tinggi, yang berkarakter seorang Bapa, dan Allah yang berkarakter seorang Ibu, El Shaddai. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah putra-putri-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang meletakkan tangan kanan pada bagian tubuh yang sakit. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Kami usir segala setan sakit penyakit untuk pergi keluar. Sembuhkanlah mereka Tuhan.
Karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tuhan, kami datang kepadamu juga untuk saudara-saudara kami yang meletakkan tangan kanannya pada dada masing-masing. Hamba-Mu tidak tahu apa kebutuhan mereka, apa keperluan mereka. Tetapi kami berdoa sore hari ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mendengar berita hamba-Mu ini, berikan penghiburan kekuatan, berikan jawaban, dan jawablah doa mereka Tuhan. Cita-cita mereka, keinginan mereka, kerinduan mereka, Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau mendengar doa kami, karena kami sudah alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.